Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produktivitas kerja dan motivasi. Produktivitas kerja dan motivasi merupakan bagian dari kajian manajemen sumber daya manusia. Nah, tatkala kita berbicara masalah produktivitas kerja, ada pertanyaan yang cukup menggelitik kita. Apa sebenarnya perbedaan antara produktivitas kerja dengan kinerja? Karena dua istilah ini merupakan istilah yang sering kita dengar, namun kita terkadang bingung untuk membedakan dua pengertian tersebut. Nah, sebelum saya menghubungkan dengan kinerja, kita pahami dulu apa pengertian dari produktivitas kerja tersebut. Yang pertama adalah menurut Yang Ji, bahwa produktivitas itu adalah perbandingan antara hasil kerja yang berupa barang-barang atau jasa dengan sumber atau tenaga yang dipakai dalam suatu proses produksi. Atau menurut ILO, International Labour Organization, mengungkapkan bahwa secara sederhana produktivitas itu adalah perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi. Sumber tersebut dapat berupa tanah, bahan baku, bahan pembantu, mesin, maupun tenaga kerja itu sendiri. Sehingga dengan demikian, jika kita tarik suatu kesimpulan bahwa produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai, output, dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, input dari tenaga kerja tersebut. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita untuk membedakan dua hal tersebut? Nah, untuk itu kita harus mengetahui bahwa pengukuran dari key performance ya atau kinerja itu, yang pertama adalah financial perspective, yang kedua customer perspective, yang ketiga operation perspective, dan yang keempat adalah organization perspective. Jadi kalau kita perhatikan dari empat cara pengukuran kinerja tersebut, maka pengukuran produktivitas itu masuk di dalam operation perspective. Karena operation perspective itu adalah penghitungan dalam operasi atau yang biasa lebih dikenal dengan produktivitas. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan sebenarnya bahwa produktivitas itu lebih sempit dibandingkan dengan kinerja, atau dengan kata lain bahwa konsep kinerja itu lebih luas dibandingkan dengan konsep produktivitas. Konsep produktivitas merupakan salah satu bagian pengukuran dalam mengukur kinerja sebuah organisasi. Nah, jadi itu yang membedakan antara kinerja dengan produktivitas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu mengukur produktivitas? Jadi produktivitas ini perlu diukur dalam rangka sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Yang kedua adalah dapat terlihat pada penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target atau sasaran. Tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap masalah-masalah yang sering berkaitan. Nah, dalam hal bagaimana kita mengetahui bahwa produktivitas itu bagus atau tidak, di antaranya kita dapat melihat dari
indikator peningkatan. Jadi sebuah produktivitas itu meningkat apabila yang pertama jumlah produksi atau keluaran meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang sama. Yang kedua, jumlah produksi atau keluaran sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang kecil. Yang ketiga, produksi keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil. Jadi ini semua adalah indikator-indikator bahwa sebuah organisasi atau sebuah perusahaan mengalami peningkatan produktivitas. Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja tersebut, yang pertama adalah dari internal dan yang kedua adalah dari eksternal. Variabel internal itu berupa managerial process, kemudian managerial leadership, dan yang ketiga adalah motivasi. Nah, managerial process itu menyangkut perihal tentang bagaimana kita merencanakan organisasi, mengintegrasikan atau mengawasi sebuah kegiatan organisasi. Sedangkan manager leadership itu berhubungan dengan tujuan dari organisasi tersebut. Bisa dalam bentuk penyediaan kondisi kerja, kemudian ruangan ventilasi dan seterusnya yang mendorong pekerja bekerja lebih giat dan semangat. Sedangkan yang motivasi adalah faktor-faktor yang memotivasi dari karyawan. Dan ini nanti akan kita kupas lebih mendalam setelah kita menyelesaikan kajian produktivitas ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah kekuatan eksternal. Bagaimana regulasi dari pemerintah, organisasi maupun inovasi yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, faktor lainnya ada juga yang membagi bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi itu dibagi dari dua, faktor diri dan faktor sosial atau organisasi. Jadi faktor diri itu bisa dari sifat, sikap, motivasi, pendidikan, karakter fisik, sistem nilai atau minat, atau bisa juga dari sosial, yaitu karakter, kemudian diklat, pengawasan, pengupahan, lingkungan. Ini semua adalah faktor-faktor nanti yang akan mempengaruhi keberhasilan atau peningkatan produktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, pengukuran produktivitas, bagaimana cara kita mengukur produktivitas? Jadi produktivitas itu diukur dengan pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan. Jadi dari definisi yang pertama ini dapat kita pahami adalah bagaimana trennya. Apakah terjadi tren peningkatan ataukah terjadi tren penurunan dibandingkan dengan produktivitas yang lalu. Produktivitas yang lalu itu bisa kita bandingkan produktivitas bulan yang lalu atau pada tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya adalah peningkatan yang sifatnya relatif. Yang kedua adalah perbandingan pelaksanaan antara satu unit dengan yang lainnya. Nah, ini artinya membandingkan antara dua organisasi atau dua unit yang sama-sama bergerak pada hal yang sama, apakah terjadi perbedaan produksi atau tidak. Dan yang ketiga, dan ini yang mungkin yang paling yang optimal, adalah perbandingan pelaksanaan sekarang dengan target. Jadi kita akan melihat target-targetnya yang telah ditetapkan. Misalkan dalam sebuah upaya pokok Puskesmas, target ASI eksklusif itu adalah 50% dari jumlah ibu menyusui ya yang 0 sampai 6 bulan itu. Apakah itu tercapai atau tidak? Jadi target-target ini akan bisa melihat dengan lebih objektif terhadap peningkatan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, agar dapat meningkatkan produktivitas, beberapa langkah yang dilakukan itu
yang pertama kita adalah tadi memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi inilah yang harus coba kita intervensi. Nah, di antaranya misalkan dengan adanya diklat, perbaikan metode, kemudian perbaikan lingkungan kerja, tadi suhu yang panas menjadi dingin, bagaimana orang bekerja dengan lebih enak, gaji yang sesuai, ya, dan bagaimana meningkatkan motivasi kerja yang lebih baik. Nah, sebagai simpulan di dalam produktivitas ini adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada tanpa dikaitkan dengan penambahan modal atau kapital. Ya, jadi produktivitas itu adalah output dibagi dengan input yang dapat diukur dan input yang tidak terlihat. Input yang tidak terlihat itu adalah pengetahuan, skill, metode kerja, dan motivasi kerja. Jadi ini kalau kita lihat bagaimana produktivitas tenaga kerja tersebut, ini kita lihat dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nah, selanjutnya kita mencoba menjelaskan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu tujuan atau salah satu faktor yang mempengaruhi dari produktivitas itu adalah motivasi. Nah, sekarang kita coba membahas motivasi dengan lebih mendalam. Jadi motivasi ini adalah sebuah dorongan, ya. Jadi sebuah dorongan yang muncul dalam diri seseorang. Jadi motivasi ini juga merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pimpinan atau leader dalam organisasi. Bagaimana leader dapat menggerakkan para bawahan agar bawahan itu bersedia menggerakkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Nah, itulah beberapa hal sebenarnya yang menjadi catatan bagi seseorang yang berfungsi atau bertugas sebagai leader. Nah, secara lebih detail dapat kita sampaikan bahwa motivasi itu berasal dari kata bahasa Latin, movere, yang artinya bergerak. Jadi dengan demikian adalah bagaimana sebenarnya individu itu bersedia menggerakkan seluruh kemampuannya untuk kepentingan organisasi. Jadi motivasi itu adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan keluaran atau output yang diharapkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Atau dengan kata lain, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bagi kita yang sedang tidak bersemangat atau sedang bersedih, maka motivasi boleh jadi bisa membantu kita untuk bangkit kembali dari suatu keterpurukan. Nah, tatkala kita mengatakan motivasi, maka ada 3 dimensi motivasi tersebut. Yang pertama adalah dimensi kebutuhan, yang kedua adalah dimensi dorongan, dan yang ketiga adalah dimensi tujuan. Jadi selain kita nanti saat melakukan pengukuran motivasi menggunakan 3 dimensi ini, ya, kita harus ingat ada 3 dimensi ini yang wajib kita masukkan di saat pengukuran motivasi. Apakah motivasinya itu baik atau tidak? Ya, namun demikian untuk pengukuran motivasi ini kita nanti bisa juga untuk mengaitkan dengan faktor-faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi motivasi tersebut. Nah, yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan ini timbul dari diri individu apabila si individunya merasa kekurangan. Jadi ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut perspektif si individu harus dimiliki. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan.
Jadi seseorang itu bergerak ingin melakukan sesuatu sebenarnya salah satunya karena ada dimensi kebutuhan. Dia merasa perlu untuk mendapatkan itu sehingga dia akan secara sadar atau sukarela untuk melakukan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi sekaligus. Yang kedua adalah dorongan. Dorongan ini adalah untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, maka si individu timbul dorongan berupa usaha untuk pemenuhan secara terarah. Maka dorongan bisa berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang, dan inilah inti daripada motivasi. Kemudian yang ketiga, tujuan. Komponen ketiga dari motivasi ini adalah tujuan. Jadi pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang atau dalam diri individu. Jadi tiga hal inilah yang merupakan dimensi pengukuran dalam sebuah motivasi. Jadi tatkala kita membuat sebuah kuesioner, maka tujuan dia melakukan itu untuk apa saja dijabarkan, dorongan dia untuk mencapai itu apa saja dijabarkan, dan kebutuhan yang ingin dia perlukan juga apa, itu juga harus dijabarkan. Tujuan itu berarti yang ingin diraih, sedangkan dorongan itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam dirinya maupun dari luar dari dirinya, jadi bisa internal, bisa juga eksternal, sedangkan kebutuhan itu murni adalah sesuatu yang tercetus dari individu secara internal. Nah, teori motivasi ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah konten. Proses itu apa? Jadi proses teoritis. Teori itu adalah menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku itu dikuatkan, diarahkan, didukung, atau dihentikan. Ini adalah teori-teori yang menjelaskan tentang proses dalam sebuah motivasi. Sedangkan konten itu memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri yang menguatkan, yang mengarahkan, atau yang menghentikan, ya. Jadi ada dua hal. Nah, sekarang kita masuk yang pertama. Dalam teori proses itu ada 4. Yang pertama adalah teori pengharapan, yang kedua adalah teori penetapan, yang ketiga adalah teori keadilan, dan yang keempat adalah teori penguatan. Jadi bagaimana kita mempelajari sebuah teori-teori ini menjadi bahan kita nanti untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang teori-teori ini secara keseluruhan. Nah, yang pertama, teori adalah teori tentang pengharapan. Teori harapan ini berkaitan dengan harapan seseorang dan bagaimana mempengaruhi perilaku. Teori ini memberikan pada manajer suatu alat untuk menunjukkan hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan sehubungan dengan prestasi tugas. Jadi sebenarnya apa harapan-harapan seseorang, ini berarti orang tersebut berproses atau melakukan motivasi karena ada harapan yang ingin dia capai. Atau bisa juga teori yang kedua adalah teori penetapan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa tujuan individu dan kepuasan merupakan penentu utama dari perilaku. Suatu tujuan adalah objek dari tindakan. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh seseorang. Sedangkan penetapan tujuan merupakan proses kognitif dari beberapa penggunaan praktis. Nah, kalau tadi harapan mungkin lebih subjektif, maka pada penetapan tujuan itu lebih objektif karena didorong oleh suatu proses kognitif yang dijalankan oleh individu tersebut. Kemudian ada lagi teori keadilan. Teori keadilan ini memfokuskan pada perbandingan, tensi, dan perubahan. Teori ini menjelaskan sikap karyawan yang lebih langsung dan dapat dipahami mengenai upah dibandingkan teori harapan. Jadi manajer itu harus sadar bahwa orang yang membandingkan imbalan
hukuman, tugas-tugas dimensi pekerjaan terhadap pekerjaan lain. Jadi motivasi itu muncul apabila dalam sebuah organisasi itu ada keadilan antara orang yang berbuat salah tentunya dihukum dan orang yang memberikan prestasi tentunya dikasih reward ya. Tidak sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan tidak diapa-apakan, ini tentu akan mencederai rasa keadilan dalam sebuah organisasi bagi tenaga kerja. Dan terakhir adalah teori penguatan. Teori penguatan ini tergantung pada penerapan prinsip pengkondisian operan untuk memotivasi orang. Jadi bagaimana kita memberi penguatan kepada orang-orang yang misalkan dia sudah benar, ya kita kasih penguatan. Penguatan bisa dalam bentuk penghargaan yang nyata maupun hanya dengan kata-kata, ya bisa dalam bentuk reward misalkan atau hanya dalam bentuk pujian. Ini juga sebenarnya ada penguatan terhadap motivasi yang sudah baik supaya motivasi itu tetap terus dijalankan. Nah, kemudian ada yang kedua adalah teori tentang konten, ya. Jadi teori konten ini sebenarnya lebih banyak tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari sebuah motivasi. Yang pertama adalah teori kebutuhan menurut Maslow. Nah, kita tahu dalam teori kebutuhan Maslow ini ada piramida, ya, piramida menurut Maslow. Jadi dari piramida ini dapat kita lihat bahwa yang kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisik, psychological needs, kemudian yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan dan status, dan yang kelima bagaimana aktualisasi diri. Nah, dari diagram ini atau dari piramid ini dapat kita lihat bahwa semakin ke atas sebenarnya semakin sedikit, ya, semakin sedikit karena piramidnya semakin meruncing dan itu volumenya juga semakin kecil. Artinya bahwa orang yang memerlukan kebutuhan menurut Maslow pada aktualisasi diri tentunya lebih sedikit dibandingkan orang yang membutuhkan kebutuhan fisiologisnya. Jadi orang itu tidak akan mencapai kebutuhan itu apabila kebutuhan yang sebelum-sebelumnya itu belum tercapai. Karena ini sifatnya secara hierarki. Nah, kemudian tadi juga kami sudah sampaikan yang kedua adalah teori bisa teori X maupun teori Y, ya. Di mana teori X itu manusia diartikan dari sisi negatif, sedangkan teori Y itu manusia dari sisi positif. Manusia dari sisi negatif itu karyawan tidak menyukai pekerjaan, karyawan harus dipaksa, menghindari tanggung jawab. Jadi orang dengan teori X tidak berarti bahwa orang itu semua adalah perempuan. Nah, orang yang laki-laki pun apabila dia memiliki ciri-ciri ini sebenarnya kita bisa sebut juga bagian dari teori X tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah teori motivasi higienis. Jadi hubungan seseorang dengan pekerjaan yang merupakan suatu hubungan dasar. Kemudian ada lagi teori ERG, teori kebutuhan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi. Ada teori dua faktor dari Herbert. Ini juga adalah yang pertama adalah motivating factor dan hygienic factor. Motivasi faktor itu adalah kesempatan untuk berprestasi, pengakuan dalam lingkungan pekerjaan, kesempatan untuk bertanggung jawab, sedangkan hygiene faktor itu kebutuhan akan kebijakan, kondisi pekerjaan, gaji, hubungan yang baik, hubungan yang serasi. Ya, jadi ini juga bisa kita lihat tatkala kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi seseorang tersebut. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah RG tadi. RG itu existence, ya, kemudian ada lagi yang relatedness dan
growth need itu. Ini kalau kita simulasikan bahwa sebenarnya hampir sama ya antara teori RG itu dengan teori kebutuhan Maslow. Namun dalam teori Maslow itu dibagi menjadi 5, maka di dalam teori RG itu dibagi menjadi 3 karena ada yang digabung. Misalkan keamanan dengan fisik digabung menjadi 1, sosial dan penghargaan digabung menjadi 1. Nah, kemudian ya ada lagi teori kebutuhan menurut Ketson dan McClelland. Jadi kebutuhan manusia akan berprestasi itu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Jadi tatkala orang ingin berprestasi itu tentunya ada beberapa kebutuhan lain yang juga harus kita perhatikan. Kemudian ini sebagai ringkasan dari beberapa macam kebutuhan tadi secara sederhana, bahwa Maslow itu dibagi menjadi 3, Alderfer itu menjadi Maslow itu dibagi menjadi 5, Alderfer itu 3, McClelland juga 3, dan Hirschberg itu 2. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita perhatikan ya tatkala kita menjelaskan atau mengamati motivasi-motivasi apa yang berkembang di dalam sebuah organisasi. Nah, sebagai kesimpulan, tatkala kita ingin meningkatkan motivasi tenaga kerja dalam hal untuk meningkatkan produktivitas kerja tentunya, maka faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa motivasi itu jadi rendah harus betul-betul kita petakan dulu, sehingga dari pemetaan itu kita dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program penguatan budaya kerja. Budaya kerja adalah pola perilaku individu atau kelompok yang telah menjadi kebiasaan, dikembangkan oleh perusahaan atau industri tertentu untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Perusahaan dikatakan memiliki budaya kerja yang sehat jika 1. Memiliki identitas, visi dan misi yang jelas. 2. Lingkungan kerja yang produktif. 3. Terciptanya komunikasi yang terbuka dan jujur. 4. Memperhatikan kebutuhan pekerja seperti penghargaan dan motivasi. 5. Kerjasama yang baik dari setiap kalangan pekerja. Dengan adanya budaya kerja yang tercipta, diharapkan dapat memupuk nilai-nilai positif terhadap karyawan, seperti memahami nilai dan tujuan bersama, menciptakan solidaritas terhadap tim, mampu berpikir kreatif dan inovatif. Dalam meningkatkan mutu peserta didik SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK meluncurkan program penguatan budaya kerja. Program penguatan budaya kerja merupakan bantuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan non-teknik untuk 120 SMK terpilih di Indonesia. Diharapkan peserta didik memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Bantuan program yang akan diberikan adalah sebesar Rp100 juta per SMK. Dana tersebut dapat digunakan untuk workshop penyusunan pedoman budaya kerja, pelatihan budaya kerja untuk tenaga pendidik dan peserta didik, sosialisasi penguatan budaya kerja, pembuatan poster dan alat peraga tentang budaya kerja, administrasi dan pelaporan budaya kerja. Mari kita lakukan pemberdayaan budaya kerja siswa SMK agar terciptanya generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi dunia kerja. SMK bisa, SMK hebat.